warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan kali ini semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat dan dapat melaksanakan aktivitas sehari-hari dengan lancar. Amin. Dalam video kali ini kita akan mendengarkan bagaimana cara didirikannya MI Darul Ulum Kalibatur dan yang akan disampaikan oleh beliau Ustadz Nubir Fatah selaku Ketua Komite MI Darul Ulum Kalibatur. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Para wali santri, wali murid MI Darul Ulum beserta masyarakat Desa Kalibatur dan sekitarnya, rahimakumullah. Di sini kami akan menyampaikan kronologi sejarah berdirinya MI Darul Ulum Darungan Kalibatur, yang saya hanya merupakan perwakilan dari sesepuh inggih punika panjenenganipun Yai Maskur, yang beliaunya betul-betul tahu persis atas asal usul perjalanan berdirinya MI Darul Ulum. Sebab ketika berdirinya MI Darul Ulum, baik dari bangunan atau mulainya belajar mengajar MI Darul Ulum itu, saya masih kecil, masih sekitar umur 3 tahunan, yang tahu persis ikut mendirikan bangunan, ikut mendirikan kepengurusan, ikut mengajar dalam masa sekian tahun. Itu yang tahu persis adalah panjenenganipun Yai Maskur sebagai Pak Lek saya. Akan tetapi beliau menugaskan saya untuk menceritakan kronologi awal berdirinya MI Darul Ulum sampai saat ini. Bapak Ibu, para anak-anak, siswa-siswi MI Darul Ulum, rahimakumullah. MI Darul Ulum berdiri di atas tanah wakaf milik panjenenganipun Al-Maghfurlah Mbah Kiai Haji Abdullah Umar, utawi yang panggilannya di masyarakat Kalibatur yaitu Mbah Haji Tambil. Beliau mewakafkan tanahnya supaya digunakan untuk bangunan, yang bangunan itu digunakan untuk pendidikan Islam alias madrasah diniyah yang awalnya. Emot kula, madrasah diniyah ketika saya masih kecil niku masukipun anggenipun sekolah diniyah inggih punika ba'da zuhur bar beduk sore. Cukup lumayan muridipun, sebab ketika itu para putu-putu saking Mbah Haji Tambil sami wangsul saking pondok inggih punika Pak D. Kemat, Bapak Haji Nuruddin Al-Maghfurlah, Mbah
Yai Samsudin, Pak Yai Maskur, dan Pak Lek saya yang namanya Pak Mujib yang sekarang berdiam atau rumahnya di Johor. Ketika itu semuanya baru pulang dari pondok pesantren, yang sehingga banyak kakeknya mendirikan bangunan supaya digunakan untuk belajar mengajar, yaitu madrasah diniyah. Perkembangan zaman ketika itu, karena di desa Kalibatur itu belum ada MI, paginya bangunan diniyah itu atau madrasah diniyah itu digunakan untuk MI, yang insya Allah sekitar tahun 1967, sekitar itu. Sebab saya lulusan MI Darul Ulum Darungan Kalibatur, insya Allah lulusan yang ke-4 atau ke-5. Yang lulus saya dari MI Darul Ulum itu tahun 1975. Berarti insya Allah MI Darul Ulum itu sampai sekarang sudah 49 atau 50 kali lulusan. Kalau di Pengne, setiap satu lulusan itu rata-rata 30. Sebab apa? Ketika saya itu, teman saya satu kelas 38. Di Gaibena, setiap tahunnya MI Darul Ulum mengeluarkan siswa sekitar 30 anak, kali 50 kali atau kali 49 kali, sekitar 1.500 anaknya masyarakat desa Kalibatur dan sekitarnya yang lulus dari MI Kalibatur. Bapak Ibu, anak-anak, awalnya berdirinya MI Darul Ulum sangat minim tenaga pendidiknya. Gurune sekedhik banget. Dilalah kersane Allah menakdirkan dengan berjalannya tahun, dari tahun ke tahun Allah Ta'ala menolong kepada kita, kepada umat, kepada masyarakat desa Kalibatur yang orang tuanya menyekolahkan anaknya ke MI Darul Ulum. Berupa apa pertolongan dari Allah? Yaitu dikirimkannya seorang pemuda yang pandai, sekolahnya umum cukup tinggi, yaitu PGA, panjenenganipun Bapak Rahmat Hamdani, Kiai Rahmat, yang dengan kakek saya, dengan mbah saya, diolehne dipun pikantokaken kaliyan putrine inggih punika mamaipun Bu Iis, yang ketika itu insya Allah sekitar tahun 1970-an atau 69. Saya tidak pakai kalinan ketika itu. Bapak Ibu menghormati, dengan berjalannya tahun ke tahun, panjenenganipun Bapak Kiai Rahmat Hamdani didesakan kalian pengurusipun MI Darul Ulum dados kepala sekolah. Karena asal usulnya beliau dari Meroto sana, dan sekolahnya panjenenganipun wonten ing Tunggangri, Kerawan. Beliau panjenenganipun
Mbah Kiai Muhammad Syirat utawi Mbah Haji Sirat. Dados kalian panjenenganipun Mbah Haji Sirat, panjenenganipun Bapak Rahman Hamdani sebagai kepala sekolahnya MI Darul Ulum akrab sangat. Sebab napa kalian kiai ini pun. Yang sehingga berjalan sekian tahun panjenenganipun Yai Rahmat punika nyuwun bantuan. Minta bantuan guru supaya dikirimkan ke MI. Yang MI Kalibata itu sangat kurang guru. Yang namanya yaitu guru suku atau guru bantu yang wajib menyelaksanakan menjadi guru bantu atau guru suku sebelum diangkat oleh pemerintah menjadi PNS atau guru negeri. Saya ingat bahwa sebab ketika itu kaulo kelas 2, kaulo taksih kelas kalih yang dibantukan guru bantu atau guru suku dari Kroto sana, yaitu dari desa Betak, panjenenganipun almarhumlah sampun sedo sakmenika inggih menika Bapak Ustadz Yusuf, Bapak Ustadz Mahmud, Bapak Ustadz Suratam, yang satu lagi yaitu Bapak Ustadz Suwarji yang menjadi kakaknya panjenenganipun Bapak Supri sebagai kepala sekolah MI Negeri Pandansari. Samnika. Lah, sekawan-sekawanipun para ustadz ingkang dipun setoraken dhateng MI niki kaliyan panjenenganipun Mbah Haji Sirat punika ngekos wonten mriki, alias wangsulipun dateng Betak, dateng dalemipun, dateng mamaipun 2 bulan sekali, 3 bulan sekali, itu selama 4 tahun. Jadi karena tujuannya yaitu menyebarkan ilmunya, nyuku wonten ing MI Darungan Kalibatur, kados tiyang mondok, cuman mondoknya parangnya gunung. Artinya kalau pagi itu mengajar di MI, kalau sore ya mengembala kambing, narik golek suket kangge ngopeni kambingnya Mbah Haji Tambir dan kambingnya Yai Rahman Hamdan ketika itu. Selama 4 tahun kemudian dipanggil oleh pemerintah supaya kembali ke tanah asalnya sebagian, yang sebagian suruh berdiam sementara di sini, tapi keempat-empatnya diangkat oleh pemerintah menjadi guru negeri. Bapak hormati, anak-anak yang kami cintai, ketika berdirinya MI Darul Ulum, gedung yang dimiliki oleh masyarakat, kerjasamanya antara Mbah Haji Tambir sa anak putune kalian masyarakat mendirikan bangunan kuate taksih 2 kelas. Nah, untuk menuju suksesnya pendidikan di MI Darul Ulum, ingkang 4 kelas punika dipun salap wonten ing bale-bale. Balenya Mbah Haji Tambir, balene Mbah Shirin Ibrahim, dan balene Mbah Imam Mukhtar. Jadi 6 kelas itu yang sudah bisa dikondisikan ketika itu selama beberapa tahun
5 lokal. 2 lokal dimiliki oleh yayasan, yang 3 lokal numpang borong wonten bali-bali itu. Balinya Mbah Haji Tambir, balinya Mbah Sirin, dan balinya Mbah Yai Imam Mukhtar. Lah, yang 2 kelas itu gantian. Kelas 3 gantian dengan kelas 1. Yang gantinya itu yaitu ketika waktu setelah istirahat jam 8 sampai jam 10 itu digunakan untuk kelas 1. Sementara kelas 3 belum masuk, masih bermain di luar, masih bermain di lapangan, menunggu keluarnya yang kelas 1. Kemudian kelas yang digunakan untuk belajar kelas 1 pulang, baru kelas 3 masuk nolongsok. Jadi yang kelas 1, kelas 2, 4, 5, dan 6 itu sekolahnya setiap harinya 4 sampai 5 jam. Akan tetapi yang kelas 1 dan kelas 3 itu gantian, masing-masing hanya 2 jaman. Oleh sebab itu, lama-lama Pak Guru dan para pengurus timbul ngesakne, datang lare-lare. Lah ya oleh ilmu kapan gak sih jenenge, setiap harinya belajarnya hanya 2 jam. Kemudian membuat kesepakatan bersama antara pengurus dan wali murid dan masyarakat untuk urunan membuat 3 kelas ingkang mujur ngetan menika, ingkang paling kilen, yaitu yang sekarang kantor niku ngantos dumugi kelasipun puiis nika. Membuat itu, tapi karena kekuatannya masyarakat hanya sampai situ, alias ketika itu ekonomi masyarakat sangat-sangat prihatin, nolongso banget. Sagete anggenipun mendirikan bangunan itu hanya 3 kelas, urunan kayu, gelugu, kemudian didirikan. Berjalan sekian tahun, lantainya tidak ada cornya, terus dindingnya hanya sebatas dinding bambu alias gedek. Selama 2 tahun atapnya itu hanya memakai daun kelapa alias belara. Selama 2 tahun atapnya itu hanya memakai belara. Karena belara, bertahannya belara hanya sekitar 2 tahun saja. Terus musyawarah lagi, urunan lagi dengan masyarakat, yaitu membeli gendeng bekas dari hamba Allah, naminipun sinten kula lali, inggih punika tiyang sepuh ingkang dalemipun Dawung sana. Yang ketika itu membawanya gendeng itu dari Dawung Gendarungan, ya dipikul oleh wali murid, dan yang muridnya membawa 3-3, 4-4 sak kuwate ngoten.
Walhasil karena awal mulanya atapnya belarak diganti gendeng, otomatis usuk dan rengipun juga diganti. Kalau tidak diganti, otomatis kan tidak kuat. Yang awal mulanya usuknya itu memakai pring, dikarenakan atapnya itu memakai belarak, akan tetapi setelah gendeng itu datang, usuknya diganti kayu urunan, kemudian rengnya itu dari kengkeng, bukan dari kayu tapi dari kengkeng. Kengkeng itu seperti rotan, akan tetapi agak besar, terus dibelah menjadi dua, digunakan untuk reng. Itu lebih awet itu daripada kayu kalau kayunya itu belum tua. Betul. Saya ingat sekali bahwa ketika itu bapak saya niku kagungan sapi. Ingkang sapi niku yektasipun diwehani teng kula. Sebab apa? Itu hasil atau lebihan sangu ketika balik haji. Asamaten urunan kalian mbah kula sampai doplang supados turahan sangu itu dicantolne dadi pedet. Walhasil ketika itu sudah menjadi dua, babone karo anake. Lah karena sangat pentingnya membesarkan bangunan atau menambah lokasi yang digunakan untuk anak-anak sekolah, terpaksa sapi ini kula taksih alit ikuti sadhe supados tinggi tuku, tambah tuku usuk kalian reng urunan kalian masyarakat. Artosipun ketika itu ya Allah nolongso banget, karena ekonomi masyarakat ketika itu betul-betul masyarakat alias sangat-sangat nolongso. Alhamdulillah dengan kerjasama yang kuat, keikhlasan yang jitu, alhamdulillah bisa berukut 3 kelas yang awalnya hanya memakai atap belarak bisa diganti dengan sempurna, yaitu atap gendeng, walaupun gendengnya itu gendeng bekas. Lucunya bapak-bapak, ibu-ibu, mbak-mbak, anak-anak rahimakumullah, lucunya ngeten, karena bangunan yang mujur ngaler ingkang sakmenika dipun didirikan kangge bangunan RA itu semakin tua, semakin lama sudah dipakai, otomatis kan semakin rusak. Terus itu dibongkar. Terus kelasnya anak-anak yang awal mulanya setelah jadi yang 3 kelas itu tidak ngusi lagi ke balik-balik, akan tetapi setelah yang 2 kelas yang berdirinya paling awal itu dibongkar karena rusak, balik ngusi neh datang balik-balik lagi. Balinya Mbah Kaji Tambil, balinya Mbah Sirin, dan balinya Mbah Imam Mokhtar. Itu sampai bertahun-tahun lagi. Alhamdulillah dengan kerjasama antara pengurus dan masyarakat dan dibantu oleh pemerintah, bisa lagi menambah kelas, yaitu 3 kelas yang sekarang menjadi kelas
4, 5, dan 6 itu. Berarti kelasnya sudah genap 6 kelas tanpa harus bergantian seperti dulu. Ngantos sakmenika. Kanthi punika mbak-mbak, bapak-bapak, masyarakat dan anak-anak, mari kita belajar betul-betul di MI Darul Ulum. Sebab isone ngaji mbah-mbah panjenengan, bisanya mengaji, bisanya tahu aksara, isone hitung-hitung, itu adalah dari MI Darul Ulum, dari MI Darungan Kalibatur ini. Dulu jarang mbah-mbah sampeyan setelah MI itu mondok itu jarang karena ekonomi ketika itu. Kalau dulunya sekolah itu mau ndak nang MI, ndak nang MI Darungan, insya Allah mbah sampeyan itu tidak terampil menjadi orang yang pandai mengaji sampai sekarang. Tapi alhamdulillah, karena paginya sekolah MI, sorenya diniyah, sudah bisa menyamai kawan-kawan yang meneruskan ke pondok alias podo-podo iso ngaji. Alhamdulillah. Untuk itu anak-anak sekalian, sing tenanan anggene sekolah didongakne muga-muga pendiri MI yang menjariahkan, yang mensedekahkan sebagian hartanya digunakan untuk mendirikan bangunan MI, yang ngurusi berdirinya MI, yang mengajar dari awal sampai sekarang, betul-betul diberi kekuatan iman dan Islam. Yang sudah meninggal dunia, Allah Ta'ala semoga memberikan maghfirah, memberikan ampunan, perjuangannya diijoli kalian Allah Ta'ala ganjaran wonten ing akhirat pinjang, kuburipun dipun paringi kubur ingkang penuh kalian maghfirahnya Allah, ampunan Allah, diijoli kalian kubur ingkang penuh kalian kenikmatan. Dan bapak-bapak guru yang sekarang masih mengajar di MI Darul Ulum ini, kita doakan semoga diberi kekuatan oleh Allah Ta'ala, kesabaran dalam menyampaikan ilmunya, dan diberi kekuatan iman dan Islam, diparingi rezeki ingkang cuma kata manfaat barokah. Ibu dan bapaknya wali murid, muga-muga anggenipun pados pamupa jiwa dipun paringi lancar, sehingga gampil anggenipun nyekolahaken anak, kangge pados ragate nyekolahne anak, yang sehingga nanti kalau sudah besar, sudah dewasa, anak panjenengan yang sekarang duduk di bangku sekolah MI Darul Ulum Darungan Kalibatur, nantinya akan menjadi anak yang solih, solihah, berbakti kepada panjenengan sebagai orang tua, dan manfaati ketika panjenengan sampun kondur datelasanipun Allah wonten ing alam kubur, pandai mendoakan, dan ketika di akhirat bersama-sama anak yang soleh, bersama-sama Nabi, bersama-sama para syuhada solihin ing swargane Allah Subhanahu wa Ta'ala.
cakap ngaten ingkang saged kula aturaken mugi-mugi bangunan MI Darul Ulum Dalasan, tanah yang dikafkafkan oleh buyut saya betul-betul menjadi wakaf dan bangunan yang barokah. Cekap ngaten ingkang saged kula aturaken, saged kula aturaken namung dugi semanten, sebab kula hanya sebagai penerus perjuangannya Pak Lek yang sekarang sudah sama meninggal dunia, sowan dhateng ngarsanipun Allah. Tinggal Pak Lek Sapu, yaitu Pak Yai Maskur yang suruh mewakili kawula, saged kula njelasaken namung dugi semanten. Insyaallah ing sanes wekdal saged dipun sambung malih kanthi ingkang langkung gamblang. Akhiran billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi cerita singkat sejarah didirikannya MI Darul Ulum Kalibatur yang telah disampaikan oleh Ustadz Muntir Fata. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.